Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uji Sulisa yang akan menjadi moderator dalam acara Dharma Tula ini. Yang saya hormati para narasumber, para peserta Dharma Tula, serta saudara-saudari umat Hindu yang berada dalam ruang ini maupun yang sedang mengikuti secara via Zoom. Puji syukur kita mengucapkan kehadiran Ida Sang Yang Maha Kuasa karena atas anugerah wara anugerahnya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk berkumpul bersama dalam kegiatan Dharma Tula ini dengan tema Pralina Memahami Peleburan dalam Agama Hindu dan dalam pandangan pengetahuan modern. Semoga melalui Dharma Tula ini kita dapat memperoleh pemahaman lebih dalam tentang konsep pralina baik dari sudut pandang ajaran Hindu maupun melalui kacamata ilmu pengetahuan modern, sehingga dapat memperkaya wawasan kita dalam beragama dan bermasyarakat. Pada kesempatan ini telah hadir dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni ada Saudara Ditya Agustia yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi di kampus Tadharma Nusantara Jakarta. Beliau juga aktif di berbagai organisasi. Kebetulan beliau saat ini juga menjadi wakil BEM di kampus Tadharma Nusantara Jakarta periode 2025-2026. Dan narasumber kedua yakni ada Saudara Iwayan Rahayu, seorang tokoh umat Hindu asal Sulawesi Tengah dan sekaligus praktisi Hindu yang aktif membina umatnya di wilayah Sulawesi. Baik, tanpa perpanjang kata, langsung saja simak bersama paparan materi dari kedua narasumber kita yang terbaik kali ini. Pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Ditya Agustia. Kepada Saudara Ditya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Moderator Uji Sulisa. Baik, langsung saja untuk pembahasan dari saya mengenai pengertian dari pralina menurut pandangan dalam agama Hindu, yaitu peleburan atau pralina merupakan konsep yang penting dalam berbagai tradisi spiritual dan juga menjadi kajian dalam sains modern. Dalam agama Hindu, peleburan atau pralina tidak hanya merujuk pada perubahan bentuk fisik, tetapi juga mencerminkan perjalanan spiritual manusia. Jadi konsep ini menggambarkan adanya proses penciptaan alam semesta oleh Ida Sang Yang Dewasa yang pada akhirnya akan kembali lagi kepada beliau sebagai entitas yang tertinggi. Seperti itu, Kak Uji. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Ditya Agustia atas materi yang sangat menarik dan tentunya menambah wawasan kita bersama tentang konsep-konsep pralina dalam sudut pandang ajaran Hindu. Nah, selanjutnya pertanyaan buat di Iwayan Rahayu, bagaimana konsep pandangan pralina modern kalau baik, di era modern ini ya, peleburan bisa diartikan dalam berbagai konteks, jauh melampaui makna tradisional. Seperti yang kita lihat di sini, peleburan dalam pandangan modern seringkali mengacu pada proses integrasi, asimilasi, atau penggabungan berbagai elemen yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru atau lebih terpadu. Nah, ini bisa terjadi pada tingkat individu, sosial, teknologi, hingga budaya, dan memiliki relevansi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Luar biasa. Terima kasih kepada Saudara Iwayan Rahayu atas materi yang sangat bermanfaat dan
tentunya membuka perspektif baru bagi kita semua tentang konsep pralina, khususnya dalam praktik beragama Hindu di era modern ini. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Riki Agustia terkait dengan pralina dalam perspektif agama Hindu. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Kak Uji Solisa. Untuk pembahasan mengenai perspektif pralina dalam agama Hindu itu sebenarnya ada satu hal yang mengenai tadi pengertian dari pralina itu sendiri. Ini saya jelaskan lagi mengenai perspektif agama Hindu mengenai pralina. Pralina dalam ajaran agama Hindu adalah proses peleburan. Peleburan seluruh ciptaan kembali kepada asalnya, yaitu Ida Sang Yang Dewasa setelah tahapan penciptaan dan juga tahapan pemeliharaan. Pralina itu bukan hanya sekedar kehancuran fisik sementara, melainkan juga merupakan perjalanan spiritual melalui atau menuju kesatuan jiwa atau Atman dengan Tuhan atau Brahman. Dalam pandangan ini tidak ada yang benar-benar musnah. Segala sesuatu hanya berubah bentuk dan mengalami daur ulang dalam siklus kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali atau samsara ataupun punarbawa. Kemudian di dalam pralina itu sendiri itu mengajarkan bahwa hidup di dunia itu hanya bersifat sementara dan tujuan akhir manusia adalah kembali menyatu dengan Tuhan setelah terbebas dari keterikatan dunia dan juga karma itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, Kak Uji. Terima kasih Saudara Ditya atas materinya. Langsung pertanyaan kami juga pertanyaan kepada Saudara Iwayan Rahayu terkait dengan pralina dalam pandangan modern. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Pak Moderator. Nah, dalam pandangan modern ini peleburan itu selalu berarti penghancuran atau kehancuran total, melainkan lebih kepada transformasi melalui penggabungan integrasi. Nah, integrasi ini untuk menyatukan bagian-bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan yang berfungsi. Lalu ada asimilasi, yaitu proses di mana suatu kelompok atau individu mengadopsi karakteristik kelompok atau budaya lain. Lalu ada sintesis. Nah, sintesis ini menciptakan sesuatu yang baru dari penggabungan ide, konsep, atau elemen yang berbeda. Lalu yang terakhir ada konvergensi, yaitu titik temu atau persinggungan berbagai fenomena, teknologi, atau ide-ide. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Saudara Iwayan Rahayu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya khusus untuk Saudara Ditya terkait dengan peleburan dalam pandangan Hindu dan sains modern. Waktu dan tempat kami sekarang kepada Saudara. Baik, terima kasih Kak Uji Solisa mengenai peleburan dalam pandangan Hindu itu sendiri. Jadi di dalam ajaran agama Hindu itu manusia terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama itu ada tubuh fisik atau stula sarira dan juga ada jiwa atau roh, yaitu Atman. Ketika seseorang meninggal dunia, tubuh fisiknya akan melebur kembali ke alam, sedangkan Atman itu melanjutkan perjalanannya dalam siklus samsara atau juga kelahiran, kematian, dan juga kelahiran kembali sampai mencapai moksa, yaitu kebebasan dari siklus tersebut. Dan dalam proses peleburan ini dijelaskan melalui konsep Panca Mahabhuta, yaitu 5 unsur pembentuk alam semesta dan tubuh manusia, yaitu ada namanya akasa atau ruang, kemudian yang kedua yaitu ada bayu, yaitu udara, kemudian yang ketiga yaitu ada teja, yaitu api, kemudian yang keempat ada apah, yaitu air, kemudian yang terakhir yaitu ada pertiwi atau tanah. Jadi dalam ajaran agama Hindu, peleburan atau pralaya atau laya adalah sebuah proses alamiah dan spiritual yang menggambarkan kembalinya seluruh unsur penyusun tubuh manusia, baik kasar maupun halus, ke asalnya masing-masing.
Proses ini terjadi ketika seorang meninggal dunia, di mana tubuh fisik dan elemen-elemen pembentuknya akan dileburkan kembali ke alam semesta, sedangkan jiwa melanjutkan perjalanan spiritual. Jadi seperti itu, Kak Uci. Baik, pertanyaan selanjutnya buat Saudara Ditya terkait dengan peleburan dalam pandangan Hindu dan sains modern. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Saudara Ditya. Baik, Kak Uji, di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Hindu aja ya. Untuk sains modern nanti akan dijelaskan oleh beliau. Oke, dalam ajaran agama Hindu itu manusia terdiri dari dua bagian, yaitu ada tubuh fisik atau stula sarira dan jiwa atau roh atau biasa kita sebut sebagai atma. Ketika seseorang meninggal dunia, tubuh fisiknya akan melebur kembali ke alam, sedangkan atman akan melanjutkan perjalanannya dalam siklus samsara, kelahiran, kematian, hingga kelahiran kembali sampai mencapai moksa, yaitu kebebasan dari siklus tersebut. Untuk proses peleburan ini dijelaskan di dalam ajaran agama Hindu, yaitu tentang Panca Mahabhuta, yaitu 5 unsur pembentuk alam semesta dan juga tubuh manusia. Yang pertama itu ada namanya akasa atau eter atau ruang. Kemudian yang kedua yaitu ada bayu, yaitu udara. Kemudian yang ketiga yaitu ada teja atau api. Kemudian yang keempat yaitu ada apa atau air. Kemudian yang terakhir ada pertiwi atau tanah. Di dalam ajaran agama Hindu, peleburan atau pralaya adalah sebuah proses alamiah dan spiritual yang menggambarkan kembalinya seluruh unsur penyusun tubuh manusia, baik kasar maupun halus, ke asalnya masing-masing. Proses ini terjadi ketika seseorang meninggal dunia, di mana tubuh fisik dan elemen-elemen pembentuk akan dileburkan kembali ke alam semesta, sedangkan jiwa melanjutkan perjalanan spiritual. Baik, seperti itu menurut pandangan dari Hindu. Baik, terima kasih Ditya atas materinya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya buat Iwayan Rahayu terkait dengan peleburan dalam pandangan modern. Waktu dan tempat, kami langsung persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Nah, di sini tuh sebaliknya ya, peleburan modern itu sebagian besar merupakan hasil dari keputusan sadar dan intervensi manusia yang disengaja. Nah, baik itu dalam pengembangan teknologi baru, penggabungan perusahaan, atau asimilasi budaya. Manusia adalah aktor utama yang merancang dan melaksanakan proses-proses peleburan ini untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu. Lalu bagaimana contohnya pralina dalam pandangan agama Hindu? Baik, terima kasih untuk Kak Uci. Mengenai contoh pralina dalam pandangan agama Hindu itu yang pertama adanya ada kematian manusia. Dalam pandangan agama Hindu, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari proses pralina, yaitu pelepasan unsur-unsur fisik tubuh ke alam dan kembalinya atman ke siklus samsara atau menuju moksa. Tubuh kasar dianggap sebagai wadah sementara, sedangkan jiwa bersifat kekal dan akan terus berevolusi dalam perjalanan spiritual. Kemudian contoh yang kedua ada namanya upacara ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah dalam tradisi Hindu Bali yang menjadi wujud nyata dari pralina secara ritual. Dalam upacara ini, tubuh fisik dibakar sebagai simbol pelepasan unsur Panca Mahabhuta, yaitu tadi ada tanah, air, api, udara, dan juga ruang. Api digunakan untuk membantu roh melepaskan diri dari ikatan duniawi dan mempercepat perjalanannya kembali ke alam rohani atau Tuhan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada prosesi pralina dalam upacara agama. Selain ngaben, prosesi pralina juga dapat terlihat dalam berbagai upacara keagamaan Hindu lainnya seperti nyekah atau itu sebagai adat di Jawa,
yang bertujuan menyucikan roh leluhur. Ritual-ritual ini mengandung makna penyucian dan pelepasan jiwa agar bisa menyatu kembali dengan Brahma, serta memperkuat pemahaman bahwa kehidupan bersifat siklik dan penuh transformasi spiritual. Jadi gitu contohnya dari anak-anak. Baik, terima kasih Saudara Ditya atas penjelasannya. Selanjutnya buat Saudara Liwayan Rahayu untuk menjelaskan terkait dengan peleburan modern. Waktu dan tempat kami persilakan, gitu ya, atau mana? Baik, kalau dalam pandangan modern ini ada beberapa contohnya. Yang pertama itu ada teknologi. Contoh yang paling jelas adalah konvergensi teknologi. Ponsel pintar yang kita gunakan sehari-hari itu adalah contoh utama. Menggambarkan fungsi telepon, kamera, komputer mini, komputer musik, dan GPS itu menjadi salah satu perangkat. Ini adalah ulang dari awal. Langsung jawab. Dalam pandangan modern ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada teknologi. Contoh paling jelas adalah konvergensi teknologi. Ponsel pintar yang kita gunakan sehari-hari ini adalah contoh utama, yaitu menggabungkan fungsi telepon, kamera, komputer mini, komputer musik, dan GPS. Ini menjadi salah satu perangkat. Ini adalah peleburan berbagai fungsi yang dulunya terpisah dan menjadi satu. Lalu yang kedua ada identitas pribadi, yaitu individu. Nah, individu yang tumbuh di lingkungan multikultural sering mengalami peleburan identitas, di mana mereka mengadopsi dan memadukan elemen-elemen dari berbagai budaya yang mempengaruhi mereka. Mungkin begitu dua contoh yang dapat saya jelaskan terkait dari pandangan modern tersebut. Baik, terima kasih Saudara Liwayan Rahayu atas penjelasannya terkait dengan modern. Selanjutnya kami persilakan untuk Saudara Ditya mungkin menjelaskan terkait dengan slogan-slogan. Baik, terima kasih Kak Uci. Mengenai sloka yang berkaitan dengan pralina itu sudah dijelaskan di kitab suci Bhagavad Gita, tepatnya di bab 2, sloka 22, yang berbunyi Wasamsi Jinani Yata Wihaya Nawani Grenati Naroparani Tata Sarirani Wihaya Jinani Nyani Sanyati Nawani Dehi, yang artinya seperti halnya orang meninggalkan pakaian usang yang telah lama dipakai dan menggantikannya dengan pakaian baru. Demikian halnya jiwatman meninggalkan badan lamanya dan memasuki jasmani yang baru kelak di kemudian hari. Jadi di dalam sloka ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa seperti halnya orang meninggalkan pakaian usang yang telah lama kita pakai dan kita ganti dengan pakaian yang baru. Demikian halnya dengan jiwatman meninggalkan badan lamanya dan memasuki jasmani yang baru kelak di kemudian hari. Sloka ini memberikan petunjuk indah bahwa kematian adalah saat dari kebahagiaan terindah bersalin busana. Pada saat baju yang kita kenakan sudah kotor, sudah lusuh ataupun berbau dan akan diberi baju baru. Betapa senangnya. Ketakutan dalam menyongsong kematian sama dengan ketidakrelaan berganti busana. Jadi seperti itu. Suci mengenai sloka yang berkaitan dengan pralina. Terima kasih Saudara Ditya atas penjelasan terkait dengan slogan-slogannya. Pertanyaan selanjutnya diberikan kepada kepada Saudara Ditya terkait dengan titik temu dan perbedaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk titik temu dan perbedaannya
antara Hindu dan juga modern. Yang pertama itu tentang dari Hindunya dulu. Oke, Pralina adalah konsep makrokosmis dan spiritual yang melibatkan kehancuran dan penciptaan ulang alam semesta. Di dalam ajaran Hindu, Pralina merupakan transformasi besar di tingkat kosmik yang menggambarkan kembalinya segala sesuatu ke asalnya, yaitu ide Sang Yang Widi Wasa. Proses ini bukan hanya sekedar kehancuran, melainkan jalan menuju pembaruan dan penyatuan spiritual sebagai bagian dari siklus abadi alam semesta. Lalu mungkin dari modernnya bisa jelaskan langsung dua ya. Baik, mungkin seperti yang dijelaskan oleh Kak Ditya tadi ya, meskipun berbeda di sini ada titik temu konseptual yang menarik di sini. Nah, yaitu transformasi dan perubahan tadi dijelaskan. Baik Pralina maupun peluburan modern melibatkan gagasan transformasi mendalam yang mengarah pada bentuk baru atau kondisi yang diperbarui. Pralina adalah transformasi kosmik menuju perubahan. Sementara peluburan modern adalah transformasi yang sering menghasilkan inovasi atau solusi yang baru. Begitu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk dijelaskan terkait dengan refleksi dan implementasi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Saudara Ditya Agustia. Baik, untuk refleksi dan implementasi terutama dalam ajaran agama Hindu, secara spiritual, ajaran Pralina itu mengajak kita untuk menyadari bahwa kehidupan dunia ini itu hanya bersifat sementara. Itu saja sih. Dari ajaran agama Hindu, mungkin modern apa ya? Mungkin dalam dunia modern ya, secara ekologisnya dan sosial juga Pralina juga bisa menjadi pijakan dalam bentuk kesadaran dan lingkungan. Lalu yaitu ada juga menerima perubahan dan adaptasi. Dunia baru terus berubah dan kemampuan untuk melebur dengan perubahan baik dalam dunia modern secara ekologis dan sosial, konsep Pralina juga bisa menjadi pijakan dalam membentuk kesadaran dan lingkungan. Lalu ada juga menerima perubahan dan adaptasi. Dunia baru terus berubah dan kemampuan untuk melebur dengan perubahan, mengadopsi teknologi baru atau beradaptasi dengan budaya dan berbeda adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Konsep Pralina dalam Hindu dan pengetahuan modern menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar musnah. Semua hanya berubah bentuk. Hindu memandang Pralina sebagai proses spiritual kembalinya tubuh ke dalam dan jiwa ke Sang Yang Widi Wasa melalui siklus samsara. Nah, sains modern melihatnya sebagai proses alamiah transformasi energi dan materi yang terus berlanjut dalam daur hidup semesta. Nah, meski berbeda pendekatan, keduanya saling melengkapi. Hindu memberi makna spiritual, sains memberi penjelasan rasional. Dengan memahami Pralina, kita diajak untuk menghargai hidup, menjaga keseimbangan alam dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan Dharma Tula pada hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Oke.